Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Kang Kem Inggris Official Channel, pembelajar bahasa Inggris semuanya. Good morning everybody, how are you today? Are you fine? Yeah, I hope you are in a good conditions. Oke, pada video kali ini I would like to share the material, English material of course, talking about degree of comparisons. Jadi atau comparative degree kalau ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pada materi kali ini, video yang share kali ini adalah saya akan menjelaskan sedikit secara singkat saja ya tentang tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris. Yang ini melanjutkan materi yang kemarin yang berbicara atau membahas tentang kata sifat atau adjektif. Jadi untuk menjelaskan sebuah objek itu membutuhkan kata sifat. Bagaimana karakteristiknya, to describe an object ya, membutuhkan kata sifat. Dan biasanya itu ada tingkat perbandingan. Nah, for example dalam bahasa Indonesia saja ya. Sebelumnya dalam bahasa Indonesia misalnya kita akan membandingkan bahwasanya benda ini lebih besar daripada benda yang ini, gitu ya. Misalnya gajah lebih besar daripada kucing. Of course, tentu. Atau gajah sama besar sama dengan misalnya jerapah, misalnya sama besar. Itu ada teknis-teknis, ada cara-cara tersendiri untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lainnya. Atau misalnya ingin mengatakan gajah adalah binatang terbesar yang ada di hutan. Nah, itu namanya adalah degree of comparisons. Kita artinya ya, degree of comparison atau bisa dikatakan juga dengan comparative degree. Are you ready to start? Sudah siap ya? Nah, ini materi ini untuk all of the English learner ya, sebenarnya untuk semua pembelajar bahasa Inggris, terutama especially start from the sixth grader, biasanya kelas 6, and then the junior high school, bahkan nanti di senior high school juga ada materi degrees of comparisons. So, saksikan ya video ini sampai lengkap biar bisa paham betul what is comparison degrees of comparisons ya. Jadi agar bisa benar-benar tahu apa itu tingkat perbandingan dan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara penggunaannya, rumus-rumusnya atau patternnya dalam bahasa Inggris. Oke, and then dalam video ini juga akan saya jelaskan penambahan untuk vocabularies, perbendaharaan kosakata kalian semuanya tentang kata sifat. Nanti ada 15 lagi kata sifat yang akan saya jelaskan di sini sebagai tambahan untuk perbendaharaan kosakata atau vocabulary-nya. Oke? Jadi simak baik-baik beserta dengan contohnya sampai akhir. Nanti semoga bisa bermanfaat untuk pembelajar bahasa Inggris semuanya. Oke, start. What is degree of comparisons? Apa itu degree of comparison atau tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris itu apa toh? Digunakan, degree of comparison is used to compare one things with another. Jadi tingkat perbandingan itu atau degree of comparison itu digunakan untuk to compare, untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lainnya, atau satu orang dengan orang yang lainnya, atau satu objek dengan objek yang lainnya. That's named by degree of comparison or comparative degree. Understand? Okay. Now I would like to tell you kinds of degree of comparisons. Ada macam-macam. Berapa macam sebenarnya degree of comparison itu? Ada 3 macam tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia pun juga begitu nantinya. Tapi di sini of course we are talking about English lesson ya. Jadi kita pelajaran bahasa Inggris. Oke, ada 3 macam. The first apa? Yang pertama itu ada positive degree, and then the second ada comparative degree, and then the third is atau the last is superlative degree. Oke, ada 3 macam tingkat perbandingan. I would like to tell you one by one, satu-satu ya sekarang. Simak baik-baik. Yang pertama, the first is positive degree. Positive degree ya. Positive degree itu tingkat perbandingan yang sama-sama kalau dalam bahasa Indonesia. For example, misalnya
nilai saya dengan nilai kamu sama. Nah, sama baiknya misalnya. Si A dengan si B sama-sama pinternya. Itu namanya apa? Positive degree. Oke, positive degree. Sekarang bagaimana cara menggunakan kalimat dengan menggunakan positive degree? Itu diawali kata sifatnya, ya seperti ini. Kata sifatnya itu diapit dengan dua kata as sama as. Jadi misalnya kita punya smart gitu ya, kata sifat smart, adjektifnya smart. Nanti ada as smart as. Nah, oke. Ya, sekarang akan saya kasih contoh 5 examples of positive degree. Ada 5, saya kasih 5 contoh ya di sini. Perhatikan baik-baik. 5 contoh penggunaan positive degree. For example, kata sifatnya 1. Number 1. For example, smart. Ya, smart. The example dalam kalimatnya, contohnya dalam kalimat, misalnya Adi is as smart as Andi. Nah, gimana? Adi is as smart as Andi. Nah, silakan bisa dilihat di contohnya, di tulisannya. Ini adalah contoh penggunaan positive degree. The second, tadi kan saya bilang ada 15 kosakata ya. 15 kosakata adjektif, kata sifat. Itu yang pertama smart. Untuk penggunaannya contohnya dalam apa namanya? Positive degree. Nanti bisa digunakan juga untuk comparative degree atau superlative degree. Di akhir nanti akan saya jelaskan lagi. And then, misalnya lagi the second example, cheap. Cheap misalnya. Buku ini sama murahnya dengan buku yang ini misalnya. Misalnya buku bahasa Inggris sama murahnya dengan buku matematika. Oke, bagaimana bahasa Inggrisnya? An English book is as cheap as math book. Nah, gitu ya. Jadi buku bahasa Inggris sama murahnya dengan buku matematika. Oke, and then next, the third. Saya kasih contoh yang ketiga, yang positive degree. Misalnya sekarang, the opposite of cheap. What is the opposite of cheap? Kemarin apa? Expensive. Oke. Misalnya bunga saya sama mahalnya dengan bunga guru saya misalnya. Oke, gimana? My flower is as expensive as my teacher's flower, gitu ya. Jadi gimana? My flower is as expensive as my teacher's flower. Itu. And then the next, I have handsome. What is handsome in Indonesia? For example, handsome apa? Cakep misalnya ya. Contohnya teman saya sama cakepnya dengan teman dia, gitu ya. Misalnya my friend is as handsome as his friend, gitu. Understand? Jadi pakai ada as plus adjektif atau kata sifat plus as lagi. Oke. And then the last, the example of positive degree yang terakhir. 5 ya. Saya kasih 5 nih ya contohnya. 5 misalnya for example old. Saya punya kata old. Old, what is old? Tua. Oke. For example, my grandfather is as old as my grandmother, gitu ya. Jadi kakek saya sama tuanya dengan nenek saya. Oke, understand? Oke, remember, diingat-ingat ya. As plus adjective plus as itu nanti jadi patternnya apa? Positive degree. And then kita meningkat lagi pada perbandingan yang kedua. Tadi kan ada 3 macam ya, ada positive degree. Yang kedua ini namanya comparative degree. Comparative degree itu tingkat perbandingan lebih. Gimana? Is used to compare two things. Jadi untuk membandingkan 2 benda atau 2 objek, tapi perbandingannya adalah lebih. Dalam bahasa Indonesia misalnya ya, buku saya lebih mahal daripada buku teman saya. Nah, lebih mahal, bukan sama tapi lebih. Namanya itu comparative degree. Understand?
Terus gimana cara penggunaannya? Cara pemakaiannya atau cara pembuatannya? The patterns, rumusnya adalah jika satu syllable, one syllable, satu kosakata, maka kata sifatnya tadi, ingat-ingat kita masih bahas kata sifat loh ya. Kalau untuk memperbandingan ini nanti kuncinya adalah di kata sifat. Kata sifat itu ada yang satu suku kata, ada yang dua suku kata, ada yang tiga suku kata, atau ada yang lebih. Jadi untuk yang comparative degree ini tidak pakai S lagi, tapi ditambah suku kata sifatnya ditambah. For example ya, saya punya long. Kalau satu ya ini patternnya dulu ya. Jika kata sifatnya itu satu suku kata, ya ini saya pada umumnya saja ya. Untuk yang pengecualian nanti ada di materi berikutnya. Oke, pada umumnya jika satu suku kata maka ditambah R atau ER. Oke, remember ya. Jika satu suku kata ditambah R atau ER. For example, long itu panjang. Kalau lebih panjang berarti longer ditambah ER. Oke, misalnya lagi saya punya fast. Fast itu cepat. Kalau lebih cepat berarti apa? Faster. Oke. Misalnya lagi young itu muda. Kalau lebih muda berarti younger. Oke, repeat after me. Younger, bukan younger, younger. Oke, and then misalnya saya punya lagi tapi ya itu yang satu suku kata. Misalnya saya punya adjektif bahasa Inggris kata sifat itu dua suku kata atau lebih. Misalnya, bagaimana untuk menghitung satu suku kata itu? Long, satu. Berarti kan, ya pengucapannya aja ya yang itu yang long satu misalnya. Cheap satu berarti apa? Cheap gitu aja kan. Fast satu saja berarti. Misalnya lagi apa? Young satu lagi. Tadi ada old satu aja satu berarti. Kalau yang dua suku kata lebih misalnya gimana? Rajin dalam bahasa Inggris apa rajin? Diligent. Nah, diligent berarti tiga suku kata. Berarti Ninta ini tidak menjadi diligenter, bukan. Tapi jika dua suku kata atau lebih pada umumnya itu untuk menjadikan comparative degree ditambah more. You understand? Tambah more. Misalnya diligent, rajin. Kalau lebih rajin berarti more diligent. Oke, understand? Misalnya ada lagi ceroboh. What is ceroboh in English? Careless. Ya, pintar. Careless. Careless. Nah, ada dua suku kata berarti di sini. Untuk menjadikan comparative degree atau tingkat perbandingan lebih berarti ditambah more. Kalau ceroboh careless, kalau lebih ceroboh berarti apa? More careless. Nah, tidak pakai SS lagi. Kalau SS tadi untuk yang tingkat sama. Oke, saya kasih contoh ya satu persatu. Misalnya, I have an adjective long. Misalnya, long apa-apaan? Panjang. Misalnya, my rope, tali saya lebih panjang daripada tali Andi. Nah, misalnya gitu ya. Andi saja yang kita pakai, itu kata-kata yang umum ya. Tali saya lebih panjang daripada tali Andi. My rope is longer than Andy's rope. My rope is longer than Andy's rope. Nah, more nggak pakai S lagi tapi pakai more, pakai ER ya, pakai R karena long itu satu suku kata. And then the second, I would like to give you fast. Tadi fast ya, fast. Cepat misalnya. Pesawat lebih cepat daripada mobil. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? Pakai apa? Fast itu satu suku kata ya. Kalau pakai satu suku kata berarti apa? Pakai ER atau R saja. Oke. Pesawat lebih cepat daripada apa? Mobil. The plane is faster than the car. Nah, faster jadinya is faster than the car. Okay, understand? And then next, the third. Saya kasih 5 nanti. Sekarang yang ketiga. Misalnya saya punya lagi apa tadi? Young ya, young, muda misalnya. My sister
adik perempuan, saudara perempuan saya lebih muda daripada saudara laki-laki saya. Misalnya, gimana? Ayo bareng-bareng. Kalau sudah paham, apa yang pakai apa? Pakai er atau pakai more? Yang satu suku kata, berarti pakai er. My sister is younger than my brother. Nah, good, pinter. Gimana? My sister is younger than my brother. Pintar, sip. Itu yang satu suku kata. Sekarang contoh yang dua suku kata atau lebih. Tadi apa tadi? Diligent. Ya, diligent. Misalnya, diligent. What is diligent? Rajin. Misalnya, tadi yang sister saja ya. Sister aja ya. Sister sama brother tadi ya, yang enak ya. Nggak apa-apa. Contohnya misalnya, saudara perempuan saya lebih rajin daripada saudara laki-laki saya. Misalnya seperti itu. Gimana? Diligent, 3 suku kata atau 3 syllabus. Jadi nanti pakai apa? Pakai er atau pakai more? More, pinter. Oke. My sister is more diligent than my brother. Understand? Nah, sip, pinter. And then the last, next. The last ya, yang kelima. Untuk yang penggunaan 2 suku kata atau lebih. Oke, I have careless. Tadi ada careless, ya kan? Careless. For example, tetap aja ya. Tetap apa? My sister apa lagi ya? Saya aja, saya. Saya lebih ceroboh daripada teman saya, misalnya. Oke. Saya itu I, berarti nggak pakai is, pakai am. Ya, nanti to be ada di penjelasan yang lainnya, di video yang lainnya ya. I am more careless than my friend. Misalnya, I am more careless than my friend. Saya lebih ceroboh daripada teman saya. Itu contoh saja, oke. Understand? Itu yang comparative degree. Positive degree sudah, comparative degree sudah. Sekarang saatnya yang terakhir, superlative degree. Tingkat perbandingan paling. Nah, biasanya kan sama, terus lebih, sekarang paling. Misalnya, saya paling rajin di kelas saya. Nah, gitu namanya paling. Nah, jadi perbandingan untuk membandingkan used to compare three objects and more. 3 benda, 3 objek dan lebih. Itu pakai paling. Nah, jadi satu kumpulan tidak hanya 2 benda, tapi banyak benda. Dia yang paling, yang paling ya. Oke. Untuk patternnya gimana? Cara membuat kalimat dengan model superlative degree itu gimana? Kalau tadi yang komparatif itu yang satu suku kata ditambah dengan er atau er. Kalau yang superlative degree untuk adjektif atau kata sifat satu suku kata ditambah dengan est. Nah, kalau yang satu suku kata misalnya ya, cheap. Tadi ada apa misalnya saya punya tall ya, tall. Tall itu tinggi. Kalau paling tinggi berarti tallest. Nah, for example again, big itu besar. Kalau paling besar berarti biggest. Nah, kalau lebih besar, bigger. Kalau paling besar berarti biggest. Oke. And then, misalnya ada small, kecil. Kecil, itu kalau paling kecil berarti smallest. Understand? Misalnya lagi, itu yang satu suku kata. Kalau yang 2 suku kata lebih pada umumnya ditambah dengan the most. Apa? The most. Misalnya, saya punya kata difficult. What is difficult? Sulit. Kalau paling sulit berarti the most difficult. Ya kan? Bukan difficulties, bukan. Tapi the most difficult. Kan difficult berapa suku kata? Difficult. Berapa syllabus? 3. Berarti the most difficult. Misalnya lagi ada comfortable. I have comfortable. Ini pertambahan kosakata adjektif lagi ya. What is comfortable? Nyaman. Kalau yang paling nyaman berarti the most comfortable. Understand? Oke, yuk kita buat contoh ya, 5 contoh lagi ya. Oke, yang pertama, kita tadi punya apa yang barusan saya katakan? Tall. Tall apa tinggi? Kalau ingin mengatakan Adi
adalah siswa paling tinggi di kelas saya. Gimana coba bahasa Inggrisnya? Yuk, saya bantu ya. Adi, tall tadi ya, is the tallest student in my class. Tallest, karena satu suku kata tall. Satu, berarti tambahi est. Oke, Adi is the tallest student in my class. And then next, the second. Yang kedua, contohnya apa coba? Kasih saran saya. Kita tadi barusan mengatakan apa tadi? Big ya, big ya. Big, besar. Misalnya kita akan menggunakan kalimat gajah adalah binatang paling besar di hutan. Gimana coba? An elephant, gajah, is the biggest animal in the jungle. Gitu. Biggest jadinya ya. Is the biggest. Ada the-nya ya. Tadi juga ada the tallest. Ini sekarang ada the biggest student in the biggest animal in the jungle. Once more again. Big, kalau kita gunakan dalam kalimat, contohnya misalnya gajah adalah binatang terbesar di hutan. Berarti an elephant is the biggest animal in the jungle. Understand? And then the next, the third. Saya janji tadi ada 5 contoh ya. Small. Oke, misalnya my car, mobil saya. Saya misalnya punya mobil ya. Amin, alhamdulillah ya. Misalnya saya punya mobil, misalnya semua mobil saya katakan. Mobil saya adalah yang paling kecil di desa saya, gitu ya. Mobil saya adalah yang paling kecil di desa saya. Lainnya punya truk, punya ini mobilnya kecil pokoknya, nggak tahu mobil apa, mobil mainan, mobil beneran lah, mobil beneran. Oke. Misalnya gitu ya. My car is the smallest car in my village. Small jadi smallest. Small jadi the smallest. Oke, itu yang paling kecil. Oke, the next. Sekarang yang contoh untuk penggunaan dua suku kata. Dua suku kata atau lebih yang dengan the most tadi ya, tambahin the most. Kalau superlatif the most, kalau komparatif tadi yang lebih pakai pakai more. Ini pakai the most sekarang. Misalnya comfortable. Kita tadi barusan mengatakan comfortable ya. Comfortable. What is comfortable in Indonesia? Nyaman. Oke, misalnya sekolah saya adalah sekolah yang paling nyaman di daerah saya atau di desa saya. Misalnya, gimana contohnya? My school is the most comfortable school in my village. Di desa saya atau in my city atau in my country. Ya, country aja sekarang. Sekolah saya adalah sekolah yang paling nyaman di negara saya. My school is the most comfortable school in my country. Oke, itu. Pakai the most, superlative degree, tingkat perbandingan paling. And then the last sekarang, contoh yang kelima. Kita punya tadi difficult. Ada yang kira-kira mata pelajaran yang paling sulit yang kalian punya di sekolah, yang kalian rasakan? Pasti banyak yang mengatakan matematika. Betul juga. Kalau mau belajar, every subject is easy. Kalau mau benar-benar belajar. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris paling sulit. Ya, makanya kita belajar. Jargon kita adalah English is easy, bukan difficult. Jadi kita ya wes, misalnya matematika. Setuju ya, matematika ya. Yang nggak bisa, tapi kalau bisa itu nggak ada yang sulit ya. Ya coba matematika saja ya. Misalnya matematika. Matematika adalah pelajaran paling sulit di sekolah saya. Misalnya, math is the most difficult subject, pelajaran itu subjek, in my school. Math is the most difficult subject in my school. Pakai the most difficult. Oke, pembelajar bahasa Inggris semuanya, English learners, all of the viewers, sahabat Kamu Inggris semuanya, understand? Tentang comparative degree or degree of comparisons. Paham ya? Saya ulangi. Degree of comparison itu ada 3. Yang pertama positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree itu pakai s plus kata sifat plus s. S bla 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 s. Kalau comparative degree itu pakai er
atau R atau more. Kalau superlative degree ditambahi EST atau the most. Understand? Oke, thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Kita gaungkan tetap English is easy. I think enough, sahabat Kamu Inggris semuanya. I'm sorry for all of my mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like atau share. Komen juga tidak apa-apa.